Apa? What is the most disturbing comments dari cowok-cowok ke lu? Ada nggak yang jorok gitu, ada nggak? Wah. In 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Larissa. Halo, Wow, I'm hai. happy you're coming here. Gue seneng banget loh. Thank Tadi dia you. datang ke sini tuh masih pakai pakaian biasa. Terus udah gitu suddenly dia kamar mandi. Terus tadi pilihannya apa aja? Tadi tuh ada cosplay, jadi ini yang sekarang aku cosplay ini Tifa Lockhart dari Yes. Final Fantasy VII yang remake. Kalau kalian pada main mungkin PS4, ini eksklusif sih buat tahun ini. Sama ada karakter satu lagi yang mungkin orang-orang pada tahu nih, apalagi gamers-gamers yang udah zaman bahala banget. Nah itu adalah Ada Wong. Di Resident Evil. Yes, Resident Evil 4 Di Resident yang Evil 4. keempat. Tapi Yes. pakai gaun begitu kan ya, sampai panjang sampai bawah Iya, kan kayak ya. Chongsam gitu panjang. Iya, makanya tadi kita pilih ini karena because this looks good, this looks really good. Jadi tuh gue tuh lagi buka-buka Instagram gitu ya. Terus your pictures, foto lu tuh tiba-tiba nongol di gue punya apa namanya itu ya, Instagram lain lah, timeline. Oh, yang di browser. Iya, di browser. Terus gue lihat, oh this is really good. Gue kayaknya belum pernah nih ngebahas cosplay seperti ini dan sebagainya. Thank you. And then I contact you, and then she's coming here, dan wow, ini oke, let's do this. Ini dapat begini tuh bikin apa gimana sih? Can I touch? Can I? Okay, sure. Ini beli atau gimana? Ini dibikin dari busa ati. Iya, but Terus maksudnya order untuk bikin? oh iya, saya order dan juga ada bareng sih, bikin polanya bareng-bareng, nyari referensi bareng-bareng, tapi dia yang jahit. Tapi dia yang jahit. Jadi semua baju, semua pakaian itu semuanya dijahit. Iya, dijahit dari pesan. nol. Dari bikin nol. pola, pokoknya sampai mirip banget. Kita cari referensi paling mirip, semirip-mirip mungkin apa officialnya. Makeup gimana tadi? Nah, makeup sendiri. Makeup saya sendiri. Berarti makeup artinya tadi dirubah juga dong? Iya dong, kalau buat cosplay, khususnya costume play ini kan kita harus jadi karakter tersebut. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita hanya pakai makeup daily, itu kan pasti bakal beda banget. Nah, ketika karakternya garang ya aku harus garang. Kalau yang kayak sekarang ini kan dia agak-agak sedikit manis, matanya itu agak besar tapi bulu matanya juga ada kan. Jadi harus kayak begini makeupnya Dan beda-beda. itu dilihat kalau kelihatan, coba dilihat matanya dia itu pakai softland warna merah. Iya, betul. Kelihatan nggak sih dari sana? Dia punya softland warna merah tuh. Take a look at that. Is that hurt? Sakit nggak sih pakai itu? Kalau softland itu biasanya khusus yang buat cosplay. Kalau beli di Jepangnya sendiri tuh biasa softland tidak sakit kalau dipakai. Karena memang spesial. Kalau beli di mana yang sakit? Biasanya kalau ngimpor dari Taobao itu ada kayak Tokopedia-nya yang versi di China ya. Nah, yang itu tuh mungkin agak kurang itu karena ya ada harga ada kualitas sih. Iya sih, bener sih. Anyway, gue tuh bingung deh. Maksudnya, lu tuh berarti udah berapa banyak pakaian atau cosplay yang lu lakuin? Waduh, banyak banget. Kalau Nggak dihitung kehitung. tangan nggak kehitung sih, Mas. Apalagi kalau misalkan zaman sekarang ya, buat cosplay ini sendiri, bahkan company game, mereka mengeluarkan game baru, karakter baru, dan mereka biasanya hire cosplayer. Hire cosplayer. Hire cosplayer. Untuk bikin baju seperti ini aja, ini habis berapa duit? Oh my god, habis berapa duit? Iya, I know. Coba kita lihat. Habisnya berapa duit kira-kira? Oke, kalau mungkin ngomongin wig sendiri itu udah nyampe 1 juta. Itu 1 juta wig itu dia tuh jual gitu. Maksudnya dia jual wig ini atau lu beli wig dan lu potong? Nah, begini, kalau wig cosplay kan kita harus mirip banget tuh sama karakternya. Iya. Biasanya aku ini tuh kayak nge-commission ke orang. Jadi dia Bikin. beli base-nya dulu, kan poninya masih panjang. Terus sama dia di model, Di kayak gini model rambut. ikutin dengan cosplaynya. Iya, ngikutin Oke, karakternya. wig 1 juta 2 juta. Oke. And the costumes? Oh, costumes. Berapa ya? Karena banyak revisi juga sih. Ya mungkin up to 5. Up to 5 millions. Yeah, Oke. yes. Ini sebentar aja. Larissa boleh berdiri nggak? Coba kita pengen lihat bawahnya seperti apa. Oke. Untuk Wah, bawah look ya. at that. Ini ada detail sini juga. Ada gambarnya juga. Ini berarti ininya. semua buat juga dong ya? Buat bikin. Take a look at that. Wow. Ini juga ada detailnya. Sama di sini juga ada detail sendiri sih untuk karakter ini. Dia kayak kode dari Norse mythology gitu. Itu juga diikutin. Iya, diukir, Exact. ditulis, digambar. Wow. Oke. Wow, that's cool. Thank you. Lu tuh kenapa bisa jadi cosplay sih? Oke, sebenarnya awal mula kenapa aku tuh kayak cosplay tuh jadi sebuah kerjaan sekarang. Awal-awalnya tuh bahkan gak kepikiran jadi cosplayer, serius. Sekarang jadi kerjaan. Nah, sekarang jadi kerjaan. Kalau
anak-anak zaman now mungkin ngomongnya sih from hobby to money. Iya. Nah, jadi tuh awalnya gue suka gambar kan. Jadi dari gambar-gambar anime atau manga karakter Jepang, akhirnya kan karena suka main game juga timbul deh keinginan kalau cuma gambar doang tuh kayak nggak afdol. Lu Jadi, gambar maksudnya? gambar. Lu tuh suka gambar? Iya, awalnya suka gambar dulu. Jadi lu tuh main game, you're gamer, and then Yes. you're also painter, so lu gambar juga, and then terus lu mulai tertarik pada cosplay. Jadi awalnya gitu. Yes, betul sekali. Oke, dulunya lu kerjanya apa? Dulu murid. Kuliahan aja. Ya, anak kuliahan. Dia kan Kuliah biasanya jurusan perhotelan. Juru- Iya, mungkin agak nggak nyambung sih. Nyambung lah sebenarnya kan, perhotelan kan di luar negeri juga, kemana-mana Service juga, juga service sih, ya. juga, Iya, ya kan. benar-benar. And akhirnya you trying to do the cosplay. Iya, dan sebenarnya ya Mas, kalau boleh cerita sedikit nih, kenapa aku pilih kostum ini juga? Tadi speaking of aku kuliah kan, nah kuliah itu perhotelan. Kebetulan karakter ini juga bartender. Ini Iya, she's also a bartender. Dia kayak bisa ngeracik minuman juga. Sama dia kayak buka restoran gitu sih. Bar. wow. Jadi kayak bisa disangkut pautin gitu, ngerasa ini karakter tuh aku banget gitu. Oke, dan gue pernah ngeliat lu yang satu jadi cowok. Ya kan, bener gak? Iya betul, lihat aja. Iya, gue lihat jadi cowok. Itu karakter siapa ya? Itu sebenarnya jadi cowok tuh banyak banget dari beberapa karakter serial dari drama China. Ya itu dari The Untamed. Mungkin dikit sih yang tahu. Cuma itu memang gue nyoba banget sih kayak mau out of comfort zone. Karena kalau cosplay jadi cewek doang, kita sebagai para wanita nih, kalau ngeliatin mungkin cowok apa idola, aduh katanya gimana ya caranya supaya dapetin cowok gitu. Nah kita para cosplayer juga Berimajinasi ya. Gimana kalau gue jadi dia gitu ya? Kalau gue jadi cowoknya ya. Betul. Terus kita tuangin deh langsung jadi ke hobi kan. Coba styling wig cowok, makeup cowok. Kan cowok juga pakai makeup kalau misalkan lagi nampil atau manggung kayak K-pop idol gitu. Iya sih, bener sih. Gue syuting juga pakai makeup. Iya, gue lagi syuting di TV segala gue juga pakai makeup. Karena kalau nggak pakai makeup tuh kena cahaya, kena lampu kan refleksi kan. Banyak yang nggak ngerti kalau cowok pun syuting tuh pakai makeup juga. Ya betul banget, profesionalitas iya, profesional apa semua pakai makeup. Iya, tapi now my question gini, lu gimana cara nyari duitnya dari cosplay nih? Kalau untuk cosplay biasanya kalau boleh cerita sama share sedikit cosplayer dunia yang ada mungkin di China, di Jepang sendiri atau mungkin ada di Eropa. Mostly tuh kita para cosplayer jualnya dengan bikin konten. Dengan bikin konten. Bikin konten. Jadi konten itu mungkin untuk zaman sekarang lebih ke digital. Kayak kita tuh jual misalkan hasil foto sesi kita jual misalkan ada 15 foto, kita jual berapa $. Atau mungkin bikin kayak sebuah photobook gitu, Mas. Oh, ini kayak Patreon gitu. Mirip Patreon. Iya, mirip Patreon. Mirip Patreon. Iya. Oke. Nah, apa bedanya konten-konten yang lu jual dengan konten-konten yang misalnya ada di Instagram tuh apa bedanya? Nah, gini biasanya kalau aku pribadi ya, kalau di Instagram paling cuma kayak sneak peek-nya doang, kayak cuplikannya. Jadi kalau pengen lihat fullnya, silakan beli photobooknya atau mungkin silakan beli digital photo pack-nya gitu. Digital photo pack. Jadi Iya. ada jual digital photo pack. Ada. Wow. Oke, gue mau nanya nih agak sedikit sensitif nih ya sekarang ya. Kalau lu jual Patreon, apakah semakin seksi lu semakin ngejual itu foto? Karena gue tahu, gue pernah baca juga. Gue pernah baca juga bahwa yang di Patreon itu foto-fotonya seksi banget gitu. Is that true? Sebenarnya ya dari sudut pandang Because lu dengan pakaian ini aja udah seksi banget menurut gue. Gitu. Kan Really? Yes, my eyes going there all the time. Honestly. Oke, jadi sebenarnya image tujuan utama dari platform Patreon ini itu sebenarnya bukan buat jual gituan sih. Ada juga kayak ilustrator yang ngejual gambarnya atau mungkin tutorial. Tapi kalau buat ngebahas cosplay di Patreon, mostly itu kayak cosplayer dari luar negeri memang menggunakan Patreon itu sebagai sarana dia yang menjual foto namanya gravure. Gravure itu apa? Iya, gravure itu sebenarnya in terms-nya, secara hakikatnya, gravure itu tuh hasil-hasil photoshoot yang memang mungkin menunjukkan estetika dari tubuh ya. Okay. Nah, tapi estetika tubuh ini mungkin salah di salah persepsikan. Jadi foto yang penting seksi mungkin pakai pakaian dalam dijual begitu. Nah, itu kan ada yang bisa hampir telanjang lah, maksudnya ditutupin cuma dikit lah. Gue pernah lihat yang kayak begitu masalahnya. Itu dia kan maksudnya jadi sebenarnya killing the character itself. Kalau misalkan emang kayak yang tapi laku. Nah itu dia, kan tergantung market. Sebenarnya itu tergantung balik lagi gimana sudut pandangnya. Sudut pandang si pelaku sama bagaimana dia mengetahui marketnya. Okay. Karena kan kita niche market. Iya benar-benar. No, are you doing that? Lu ngelakuin itu gak? No. No. Honestly, no. No.
Jadi kalau misalnya kayak Mas Dedi lihat sekarang, saya cosplay mungkin seksi katanya, tapi memang karakternya seperti ini. Dan sorry, itu tangan kenapa ya? Penuh Kenapa? cakaran-cakaran di sini. Oh, habis latihan berantem? Kanan kiri soalnya habis penuh tuh kan. Oh iya. Iya, tapi kan maksudnya kayak pakaian begini kan seksi kan. Gue nggak mau bohong lah gitu ya. Maksudnya gue cowok, gue nggak mau bohong, nggak mau munafik juga. Begitu gue ngeliat lu, pasti mata gue pasti ke my eyes going to your boobs gitu aja. You look sexy. I don't want to lie gitu ya. You're a man. I'm a man. I don't want to lie. Gue nggak mau munafik juga gitu. Manusiawi, Mas. Manusiawi. But it's sexy. But it's okay. Maksud gue it's okay. Maksudnya ya memang karakternya seperti ini, pakaiannya seperti ini. For me it's okay gitu. Yes. Nah, cuman apakah orang-orang yang membeli itu adalah yang pengen nikmatin? Gue nggak ngerti. Mostly mereka suka dengan karakternya atau mostly mereka suka dengan lu karena you're so sexy gitu. Nah, jadi sekarang ini kalau ngomongin apa yang kita tawarkan ya mungkin sama para konsumen kita atau orang-orang yang lihat, itu adalah balik lagi ke brand image. Jadi kalau aku sendiri tuh kayak aku awal-awalnya orang-orang bilang, ih karakter ini ternyata yang cosplayernya ini. Orang tuh biasa ngelihat awal dari karakter dulu. Kalau misalkan Mas Dedi ke acara-acara convention juga pasti kayak ngelihat, ih itu ada yang jadi Spider-Man, pasti Spider-Man dulu kan yang disebut. Nah biasanya begitu awal mulanya dari kita kan makin lama cosplay membangun nama. Jadi awal mulai dari karakter dulu. Dan lu ternotis. Dan ternotis, oke. Jadi orang mau beli gara-gara seksi atau apa itu bukan urusan lu ya? Honestly, actually no. No, oke. Yeah. Mostly cowok atau cewek yang beli? Kalau aku cowok. Iyalah pasti. Kalau Marketnya cowok. cewek beli begini bingung juga gitu kan, gue mau ngapain beli beginian gitu. Yang ada, tapi nggak menutup kemungkinan cewek beli terus dia pengen, ada orang yang pengen belajar juga kan jadi cosplayer kan. Betul banget. Jadi motivasi. Jadi motivasi gue bisa kayak begini dan ada duitnya ternyata. Gue juga baru tahu ada duitnya. Oke. Ada dong. Once dari Patreon atau dari yang lu jual ada duitnya. Tapi ada nggak duit lain? Karena soalnya tadi gue ngobrol sama dia, katanya lu sempat ke Jepang dan sebagainya, itu ada duitnya nggak sih? Oh, nah kalau itu ada sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya secara nggak langsung sih ya, ketika aku diundang ke Jepang itu mereka tuh sedang mempromosikan lah. Jadi keberadaan nama Larissa Rochefort ini gitu. Jadi mungkin tidak berupa uang, tapi mereka ngebiayain tripnya. Mereka ngasih fasilitas full banget deh, itu bener-bener asik banget ke sana. But dari mana penghasilan lu sebagai seorang cosplayer yang terbesar tuh dari mana? Nggak mungkin dong dari cuma jual-jual foto doang atau itu gede banget. Jujur aja, kalau sekarang sih memang dari jual foto. That's it. Nah, iya. Itu doang? Ya, sama ngambil job yang dari company. Biasanya kalau kita sebagai cosplayer sudah cukup dikenal, atau mungkin orang lihat, wah cosplay bagus nih, pasti company perusahaan-perusahaan tuh pada ngelihat, oh apa ini cocok nih kayaknya nih. Di acara apa? Biasa di kayak event convention gitu, kayak PRJ tapi versi game-gamenya lah. Kadang ada kayak dari PUBG kan, wah gue mau dong hire lu jadi PUBG gitu, jadi cosplay jadi yang schoolgirlnya, oke kayak gitu. Oh I see. Ya cuma karena sekarang memang lagi ada COVID-19, jadi nggak kemana-mana, nggak ada job, nggak ada kerja. Makanya jual merchandise. Jual merchandise-nya apa? Biasa kalau saya sekarang foto pack digital sama photobook. Foto pack digital sama photobook. Iya, photobook. Foto digital tuh berarti lu ngirimin file gitu. Iya, berupa email. Kalau enggak link. Oke. Wow. Gue jadi apa ya? Cocok Mas Dedi, banyak banget cocoknya. Gue jadi apa dong? Gue jadi apa ya? Gue mau jual, Kratos. God of War. Udah botak ya sekalian ya. Iya loh, gue pernah loh dandan seperti Kratos dulu, beneran buat acara TV apa gitu, gue dandan seperti Kratos. Tapi Kratos udah tua sekarang yang baru. God of War yang baru keluar udah tua orangnya. Udah punya anak cewek pula. Oke, gini, ini menariknya kalau lu pakai pakaian begini, terus bisa menghasilkan uang. Artinya ada perkumpulan ya anak orang-orang yang melakukan ini. Betul, ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Dan di Indonesia, gue soalnya pernah ngeliat di Instagram orang-orang luar, yang bule-bule itulah, yang cewek-cewek, itu mereka menurut gue pribadi ya, correct me if I'm wrong, correct me if I'm wrong. Kalau gue salah, sorry. Gue ngeliat bahwa mereka itu entah lebih
lebih konsentrasi, lebih profesional, atau memang mereka ngebuatnya karena kita nggak mampu ngebuat seperti itu? Itu ada yang buat jadi robot tuh beneran jadi robot, inget gak sih? Terus ada dari plexiglass, dari apa, jadi luar biasa banget. Nah kita tuh udah nyampe ke sana belum sih sebenarnya? Sebenarnya ya Mas ya, kalau dari komunitas saya sendiri tuh kayak banyak sebenarnya yang bisa seperti itu, tapi untuk keterbatasan bahan di sini susah. Nah ya kan, berarti kan keterbatasan ya dong. Iya, keterbatasan. Dan budget juga tinggi banget untuk itu kan? Banget. Gue lupa namanya siapa di Instagram, itu ada cewek satu yang jadi ramusnya meteorit atau apa ya? Game Meteorit. I forget the name. Tapi dia jadi ramus dan yang helmnya bisa kebuka sendiri, ceklak yang sendiri. ada automatic itunya ya. Ada otomatiknya, ada apa. Dan dia bikin proses buatnya dari printer 3D dan sebagainya. Gue bilang, wah ini gila banget. Sayang banget kan. Harusnya di Indonesia. Tapi mampu gak kita buat kayak gitu? Jujur aja mampu. Kalau misalkan dari asal, saya sih tahu beberapa orang di Indonesia yang memang dia tuh udah ngeluarin uang banget buat menyediakan jasa lah buat kita para cosplayer. Ini juga 3D print Mas. Itu 3D print? Ini 3D print karena. Iya, karena mau beli di mana kan? Makanya, masa mau diituin sendiri. Nah biasanya kita pakai, mau nggak mau kan juga pakai jasa mereka kan yang menyediakan hasil 3D printnya atau mungkin suppliernya. So what do you do? Hari-harinya lu ngapain? Aku ya hari-hari ya bikin konten, freelancer mostly, desain. Oke, bikin konten foto. Iya, bikin konten foto, arrange photoshoot karena ya masih untuk aku sendiri kalau cosplay ini biasa untuk melakukan sebuah photoshoot itu nggak asal-asalan. Jadi awalnya aku harus perhatiin banget ini dari game apa, ini karakter ini tuh gayanya gimana, karakter ini tuh backgroundnya seperti apa. Lu belajari dulu dia tuh siapa. Kenapa? Kenapa? Pendalaman karakter supaya you know how to. Penjiwaan, betul banget. Di kayak misalkan karakter yang lagi di cosplay sekarang ini kan dulu kehilangan orang tuanya, dia pengen balas dendam, tapi dia ini juga cewek yang lemah lembut begitu. Jadi lu baca bukunya, baca main gamenya. Lu main gamenya. Main gamenya. Orang tua gimana? Untuk orang tua suportif sih, ya amin lah, sampai sejauh ini mereka masih suportif, apalagi ibu saya. Ibu saya. Lu nggak disuruh, maksudnya udah kerja kantoran aja kayak gitu, kayak maksudnya kan orang tua kan pasti kaget kan ini anak. You know, some parents mereka tidak ngerti apa yang anaknya lakukan kan gitu. Betul, kan maksudnya. Betul banget. How old are you again? Sorry. I'm 23. 23 years old. Okay. Gua hampir 2 kali umur lu. Oh ya? Ya. Gue hampir 2 kali umur lo. Tapi kan maksudnya kalau gue masih ngerti because gue masih masuk ke dunia-dunia seperti itu. I play games, gue masih main sosial media dan sebagainya. Tapi kan ada orang tua yang kolot ketika ngeliat ini anak ngapain sih? Gila kali ini anak. What are you doing dude gitu loh. Ya untuk aku sendiri sih orang tua kan masih suportif dan mamah nih, ibu juga memang dari dulu tuh udah encourage kamu coba aja kan suka gambar, malah dia ngidein awalnya. Nah untuk orang tua yang emang masih pikirannya agak kolot, dari pengalaman teman-temanku sih caranya ya gampang. Kalian kalau misalnya punya hobi kayak begini atau apapun hobi kalian tunjukin kalau itu hobi itu sebenarnya menghasilkan uang. Jujur aja, karena untuk zaman sekarang ini yang penting kan kita dari sebuah hobi ini ada sesuatu yang kita hasilkan, entah itu prestasi, entah itu berupa materi. Ya, atau you love doing it gitu kan, atau lu suka sekali ngelakuin ini kan, dan gua rasa lu suka sekali ngelakuin ini. Suka banget. I like this. She looks unreal. Unreal. Dia nggak kelihatan aslinya gitu. You looks unreal. Gue nggak ngebayangin ada orang-orang yang terus benar-benar berdedikasi ngikutin sebuah karakter, jalanin karakter sampai jadi seperti ini. Gue tuh dulu juga punya baju cosplay. I have 6 cosplay. Yes, gue punya Kamen Rider. Waduh. Keren tuh Kamen Rider. Gue pernah pakai baju Kamen Rider. Jadi anak gue pada saat itu masih umur 4 tahunan gitu ya. I used to full Kamen Rider. Dan itu yang dari plexiglass, yang berat banget. Itu, oh my god. Tapi bagus kan? Bagus banget. Pasti bagus sih. Pagi-pagi gue bangunin Aska, dia kaget melihat ada Kamen Rider di sana. Gue ajak main ke taman, gue main. Nanti coba putar videonya, kayaknya kita masih ada videonya, just embed it over here. Gue main dan dia nggak tahu kalau itu gue.
Oh my god, Yes. sweet, that's so sweet. Oh, Begitu sweet dia daddy buka, you are. coba deh cari deh pada saat gue jadi Kamen Rider, kayaknya ada di YouTube. Gue jadi Kamen Rider, ada di YouTube gue. Dan begitu dia buka itu dia kaget dan si Hakmi karena dia senang banget main itu. Gue punya bajunya Wolverine, gue punya bajunya Green Lanterns. Yeah, I have Green Foto Lanterns. dong. I do have that. Kalau nggak salah, coba Oh my deh God, cari di pose it, Instagram gue. Satu cari di YouTube yang jadi Kamen Rider, satu cari di Instagram. Gue pernah jadi Wolverine, gue pernah jadi Green Lantern. Ini banyak orang yang nggak tahu mungkin. Jadi gue tuh sebenarnya suka banget dengan cosplay tersebut gitu. Dan gue tuh pernah pengen jadi Spider-Man pada saat itu. Aduh, kenapa nggak jadi tuh? Jadikan dong. Iya, coba ya. Nanti I'll think. Lu tahu buatnya di mana nih baju-baju Oh, itu? tahu. Kalau misalkan Mas Dedi mau cosplay atau mungkin butuh bantuan untuk bikin ini itu ya boleh Gue pernah cosplay jadi aja. The Flash. Oh, The Flash. Pas lagi movie-nya keluar. Enggak, jadi anak gue tuh jadi Thor, terus gue jadi The Flash. Ih, lucu dong Iya. jadi keluarga Cari ya superhero. fotonya cari deh. Tia, itu ada di Instagram gue. Kalau nggak ada di Instagramnya Aska, kayaknya ada di Instagram gue. Terus YouTube yang gue jadi Kamen Rider juga ada, dan full lagunya. Ada deh kayaknya itu. Nah, that one. No, cari videonya di YouTube gue. Videonya di YouTube gue kayaknya ada. So, iya, jadi gue emang suka banget seperti itu sih. Tapi lu begini, lu punya cowok gak sih? Punya pacar? Belum. Belum tuh. Belum tuh. Serius belum. Belum. Kenapa? Mungkin untuk sekarang masih pengen dulu sih kayak ngebangun nama, ngebangun karir, sama mungkin ya ngelakuin apa yang suka duluan deh daripada mikirin cowok dulu kan jadi susah lah. Oke, tapi kalau lu sekarang gua nanya lu, kalau misalnya ngeliat cowok gitu ya, apakah lu suka dengan cowok-cowok yang bermain cosplay juga? Jujur aja kalau disuruh pilih sih mending yang enggak. Nah kan makanya itu yang gue mau tahu gitu loh. Kalau lu sekarang cowok, apakah lu ada cowok yang mau main cosplay juga, terus lu tertarik, atau mendingan nih nggak usah main cosplay gitu mendingan. Nah karena ini kontradiktif nih kata-kata lu. Iya sih, bener juga sih. Cuma ya kan realistis juga lah. I mean like kalau misalkan orang tersebut profesional. Kenapa? Karena duitnya kurang atau kenapa? Oh, bukan soal duit juga sih, Mas. Jadi kayak misalkan ngelihat dari tingkat keseriusannya juga. No. Kalau cowoknya main cosplay. Oh, cosplay. Itu sebenarnya susah ya. Kalau misalkan aku pengen ngejudge karena kalau dia Tapi cowoknya lu nggak mau cosplay, tadi kan? Ya kan itu preferensi masing-masing. Ya kenapa? Kan harus ada alasannya kenapa Anda yang main cosplay tidak mau punya cowok main cosplay? Soalnya gini logikanya ya, kalau misalkan aku rempong nih di suatu event cosplay ya, aku pasti mau dong kalau cowok itu tuh ngebantuin, jadi nggak ikutan rempong juga gitu. Dapat Gus. Oh iya. Nanti di embed aja ya. Keren. Ini bagus banget. Parah. Lalu dia nggak tahu ini gue, sampai endingnya dia baru tahu gue. Ketika dibuka. Jadi kan topengnya kan, Iya. this is so heavy, ini berat banget. Oh pasti panas kan pasti. Panas banget. Ini panas banget, terus gue buka topengnya di sini. Nah, dia kaget ngeliat gue nih. Oh iya mukanya. Oh, looks happy. Terus dia bantuin gue buka tuh. Ih baik banget. jadi tersentuh Jadi ngeliatnya. melo ya ngeliatnya ya. Iya. Iya, gue pernah ngelakuin itu. That's why I love cosplay. Karena nggak tahu ya, menurut gue gini, setiap manusia dan juga cowok kali ya, itu kan kita tuh sebenarnya nggak pernah jadi tua gitu ya.
Every man is a kid at heart. Iya, gitu loh maksudnya. Gue tuh banyak sekali ngundang teman-teman ke sini gamers, YouTuber gamers gitu. Terus dia ngobrolin tentang game, terus gue bilang, gue main. Oh ini gue main. Kayak tadi lu lagi ngomongin Cyberpunk. Oh iya. Gue tahu Cyberpunk yang mana, gue bilang. Terus mereka kaget itu. Oh main, lu masih main lu. Main lah gue bilang. Kalau gue gak ada kerjaan gue main. Karena ya why not? Kenapa enggak gitu loh. Justru hal-hal seperti itu yang bikin kita tuh jadi muda terus gitu loh. Sebenarnya ya Mas, kalau buat ngasih pendapat nggak masalah kalau memang misalkan mungkin kayak Mas Dedi suka cosplay pakai kostum juga, tapi kan di sisi lain Mas Dedi sudah menjalankan kewajiban. Cuma kadang mostly untuk yang umur-umur sekarang atau yang mungkin kurang serius lah dengan hobinya, kadang cuma ngandelin dari penghasilannya hanya untuk membuat props atau mungkin hanya dari dia cosplay terima job aja. Yang itu yang maksud aku tuh nggak mau dapet cowok yang begitu, bukan karena dia cosplay sebenarnya. Kita lihat dari kalau misalkan dia udah bisa cukup cari nafkah, dia juga udah bisa bertanggung jawab lah. Kalau punya hobi main game atau mungkin punya hobi cosplay bareng Letterboxd ya itu bagus banget, malah jadi kayak klop banget kan, bisa kemana-mana barengan. Iya maksudnya begini kali ya, kalau lu misalnya lu mau nggak punya cowok gamers ya tergantung gitu kan intinya kan. Kalau lu gamers cuman main-main doang nggak ada duitnya juga kan, no we are talking about reality kan sebenarnya. Jadi kan reality kan, maksudnya lu perempuan, lu satu saat lu misalnya punya cowok, punya suami dan sebagainya ya, duit itu realita gitu loh. Of course. Nggak usah munafik kita kan. Iya Mas. Lu mau makan apa? Makan busa hati. Makan cinta. Makan cinta nggak bisa lah pasti kan. Iya benar. Jadi kalau itu hobi terus dia serius dan sebagainya ya it's okay. Saya juga pasti dukung. Pasti dukung, bener sih ya memang. Tuh ya buat cowok-cowok dengarkan hal tersebut bahwa boleh begitu tapi harus punya mata pencarian lain lah ya. Mata pencarian. Kecuali kalau lu misalnya bikin cosplay udah gitu lu punya tokonya, punya toko ya itu. Wah. Itu bakalan awesome banget sih. Ya, ada umurnya gak sih nih begini? Jujur ya, kalau untuk cosplay sendiri ini mungkin orang bilang sampai kapan? Mungkin sampai 30-an lah kalau orang bilang, tapi enggak juga kok. Ada nggak orang tua main cosplay? Oh ada, di Amerika waktu di acara BlizzardCon itu ada kayak kakek yang dia cosplay jadi karakter yang udah tua, yang dari Dragon Ball juga ada kok. Bahkan yang nenek-nenek juga masih cosplay. Masih cosplay? Masih jadi karakter yang nenek juga. Iya berarti memang udah beneran suka ya. Iya, cosplay itu sebenarnya tidak mengenal usia sih. Cosplay. Selama orang itu tuh pengen dan suka, karena ya sama sebenarnya dari katanya aja udah costume play. Jadi costume play, everyone pasti pakai baju kan? Iya. Lu yang paling sulit baju apa yang lu punya? Sulit as in makainya atau bikinnya? As in makainya. Makainya, mungkin boleh dibilang yang ini. Tunjukin. Ini tuh susah ya nyarinya ya. Jadi this is Funko Pop. Ini yang Witch Mercy dari Overwatch. Kalau kalian main Overwatch pasti tahu nih karakternya. Nih silakan. Is it okay? Yeah, it's fine. Okay, so I'll just bring it over here, guys. Itu sayapnya Mas yang bikin ribet. Sayapnya kan di attach. Habis itu dia ada kayak staffnya juga gede. Sama armor kakinya. Sama topi. Lu pernah jadi ini? Pernah? Ada fotonya? Ada nanti kita embed, kita kasih fotonya. Kalau yang paling mahal begini? Yang paling mahal ya. Untuk saat ini ada karakternya adalah Wizardry Teacher Alice dari Mobile Legends. Jadi dia ceritanya mage. Saya tidak tahu karena saya tidak main kalau Mobile Legends. Jadi tolong diterangkan kalau Mobile Legends gue nggak ngerti. Coy. Nggak apa-apa. Itu termahal. Itu termahal. Sampai berapa duit? Total ya. Ada 10 kali. Nah, lu tuh duitnya balik gitu bikin baju 10 juta kostum. Jujur ya, kadang kalau udah ngebahas hobi nih, misalkan cosplay, gue suka banget sama karakternya, itu kayak udah nggak mikirin lagi tapi sebenernya. Kan lu harus ada duit dulu dong di awalnya untuk bikin itu. Oh iya. Kan aku juga terima job kayak endorse dari Instagram gitu-gitu atau dari social media. Oh iya ya, sebenarnya cosplayer itu bisa terima endorse jadi influencer. Betul sekali. Iya bener. Ada nggak karakter yang lu buat sendiri nggak ngikutin yang lain? Ada sih, original karakter. Itu berdasarkan apa? Itu dari imajinasi sendiri sih. Kayak dulu pernah gambar-gambar karakternya, misalkan rambutnya panjangnya warnanya hitam sama merah gitu-gitu. Jadi dicoba cosplay sendiri. Cuma ya itu buat kepuasan sendiri aja sih. Iya, buat kepuasan. Iya, maksudnya kan kalau bisa jadi karakter yang kita gambar. Iya, jadi lu tahu apa yang lu mau, lu lakukan, terus jadi keren banget ya.
Udah habis Thank berapa you. duit saya? Aduh, jangan dihitung deh. Yang penting hobinya sama yang penting orang-orang suka apa ya, sama apa yang saya lakukan. Lu tuh kan naruh post Apa tuh? foto-foto di Instagram ya. Oke. Nah, mostly banyak banget yang ya kalau kita bicara cosplay berarti mostly banyak banget yang seksi-seksi juga. Iya, benar. Oke. Ada nggak sih cowok-cowok yang suka aneh-aneh gitu di Instagram? Gue tuh bingung kalau ngeliatin cowok-cowok yang suka aneh. Maksud gue, enggak, Netizen gak ada akhlak ya. enggak, maksud gue gini loh. Gue tuh sempet ngobrol sama siapa waktu itu di sini ya. Gue ngomong gini, lu tuh berimajinasi boleh, silahkan. Gue juga cowok, gue juga ngerasain apa yang lu rasain. Tapi ketika lu naruh itu di caption orang gitu ya, ini cewek tuh nggak mungkin Muhammad lu juga gitu loh. Jadi terus lu, gue nggak ngerti gitu. Otak gue nggak nyampe ke sana gitu. Buat netizen silahkan dengar Otak gue nggak nyampe ke sana gitu. Mending lu DM kayak gitu ya, kalau misalnya DM juga nggak akan dibaca sih. Gue delete langsung. Iya sih, DM juga di delete sih langsung sih. Iya. Untung gue DM kemarin nggak di delete. Enggak lah. Yang DM lu banyak banget dong. Jujur iya. Cuma Nah, kadang kalau bisa baca mostly- DM gue. Karena kan sekarang di Instagram Oh iya, business jadi account, gue ya, naik ke atas pasti. bisa, DM gue naik ke atas. Iya. Ya. Itu dia. Cowok-cowok gimana? Apa? What is the most disturbing comments dari cowok-cowok ke lu? Ada nggak yang jorok gitu, ada nggak? Wah, sekarang gini nih, kalau misalkan terserah kalian ya, kalau misalkan kalian mikir bener kata Mas Dedi, mau mikir ini begini begitu atau mungkin tapi nggak perlu juga kali ditulis di komen. I mean, buat apa gitu fungsinya? Dan jujur aja ya, itu bener-bener perbuatan tidak elegan. Iya, makanya kan. Terus apa yang lu lakuin? Delete, blok dulu sih. Blok dulu. Blok dulu. Tapi kan mereka kan juga sebenarnya penonton lu. Kalau lu blok delete apa nggak ngurangin follower? Nggak masalah sih, masalah. Mas. Yang penting tuh yang toksik berkurang. Kalau prinsipku sih begitu. Nggak apa-apa, yang penting tuh yang real tuh kelihatan gitu. Yang penting di filter aja. Karena Oke. kan nggak mau juga. Sampai di tahap apa lu mengatakan bahwa ini harus lu blok? Oke, sampai tahap dimana dia menjurus ke arah seksual. Menjurus ke arah seksual. Iya. Menjurus ke arah seksual tuh, sorry, I really want to know soalnya gitu ya. Sorry ya, gue akan ngomong. Menjurus ke arah seksual tuh apa? Maksudnya dia ngomong, wah boobsnya gede banget. Itu seksual nggak? Oh iya dong. Itu di blok nggak kayak gitu? Yang kayak gitu dilihat dulu. Biasanya kalau udah sampai vulgar banget tuh baru saya blok benar-benar. Kalau nggak sih paling ya mungkin nggak banyak influencer yang kayak saya juga sih. Saya DM dulu maksudnya apa gitu kan, nanya dulu pelan-pelan. Gue tuh pernah soalnya ngeliat di salah satu influencer gitu ya. Ya begitulah, lagi olahraga, lagi apa, tiba-tiba ada aja caption orang cowok gitu, terus MLU gitu. Nah itu. Pernah nggak lu dapet begitu? Oh sering Dapet parah, begitu. apalagi kalau di cosplay Mobile Legend. Kan ambigu kan. MLU Mobile. Iya ya. Itu maksudnya apa gitu ya? kan. Tapi biasanya kalau netizen udah pasti maksudnya situ. Maksudnya ke sana. Iya. Betul. Nah, itu lu delete. Delete. Kalau dia udah sampai ngucapin kata-katanya itu baru saya. Ada nggak yang lu balas dan lu balasnya nyakitin mereka? Oh banyak sebenarnya, jujur ya. I want to know. Gue pengen tahu lu ketika ngebales orang-orang komen seperti itu, lu gimana cara ngebalasnya? Nah, jadi tuh gini, kalau sampai ada yang parah banget, biasa tuh aku kirimin dulu screenshotnya ke dia. Mohon maaf, ini gimana ya, nggak ada etikanya, nggak ada akhlaknya. Paling saya tegur tapi tidak dengan kata-kata kasar. Karena kalau ditegur pakai kata-kata kasar kan, ntar dia bilang, ih lu aja ngomongnya begitu, gitu. Ya, tapi lu tegur dengan kata-kata kasar juga akhirnya orang juga ngecap lu sendiri ya. Nah itu dia kan, kita tetap harus nunjukin ditegesin. Biasa kadang gue juga bikin kayak Instagram story, tolong ya jangan dijaga kalau misalkan komentar, bukan berarti saya diam tuh saya menerima begitu. Harus digalakin juga. Pernah nggak misalnya lu posting foto terus komennya lu disable aja? Nah itu bener banget Mas. Belakangan sih gue juga udah kayak nge-disable comments karena disturbing ya. Apalagi kayak misalkan foto-foto yang ya mungkin gini ya, foto begitu aja di komen, foto yang pakai baju biasa, pakai lagi begini aja itu di komen yang aneh-aneh gitu kan, kayak nggak ngerti. Goblok tuh orang-orang itu. Itu dia kata-kata yang tepat. Iya maksudnya, gue nggak ngerti loh kayak begitu. Gue beneran nggak ngerti. Tapi sometimes mereka akan nyalahin lu balik nggak sih? Maksudnya begini, ya lu pakaian kayak begini, bajunya kayak begini. Siapa cowok yang nggak ngeliatin? Biasanya kayak gitu. Jadi maksudnya yang disalahin lu nya lagi gitu loh. Nah. Ya lu juga bajunya kayak begini ya. Jangan salahin kita dong kalau kita punya pikiran ngeres ke lu.
Aduh, inilah di sini bedanya. But you know that, right? Maksudnya itu kan akan menjadi sebuah alasan dong. Benar. Ketika mereka ngelihat seperti itu akan jadi alasan itu dong. Iya benar, orang-orang pasti bakal pakai hal tersebut jadi kayak mending pakai baju tuh yang ketutup apa gimana. Tapi sebenarnya bisa dibantah lagi tuh Mas. Kenapa? Pakai baju ketutup aja komennya masih sama. Ada yang komen kayak begitu juga. Ada. Baju ketutup aja digituin. Iya sih. Ya mungkin nggak tahu lah, gue susah juga kalau ngomong gitu. Maksudnya lu kayak tadi balik lagi, lu mau berpikir apapun silakan as long as it's a thought gitu ya. Selama itu masih dalam proses pemikiran mah tidak ada masalah gitu. Betul. Kan. Tapi ketika lu udah berani berkomen sesuatu gitu. Saya mau menerima kritik dan saran, nggak apa-apa. Cuma kalau udah sampai kayak gitu, maksudnya dia pikir ketika lu ngajakin begituan terus ceweknya konak gitu. Apa gimana sih? Iya dong gitu kan. Iya. Yang ada juga orang males kan ngeliatin begituan kan males gitu. Nah lu begini tuh udah punya target gak sih? Maksudnya lu pengen sampai umur berapa? Bisa sampai umur berapa? Jujur aja ada. Ada plan. So when you married, after you married you stop this? I mean kalau misalkan ya doain aja lah Mas, dapat pasangan yang emang menerima hobiku mungkin begini. Nah di samping itu aku juga punya dream sendiri sih, kayak bikin studio sendiri, mungkin tuh untuk photoshoot atau mungkin buat video shoot, dan juga bisa ngedirect sendiri photoshootnya, menyediakan jasa buat bikin konten yang kayak seperti yang aku lakukan sekarang. Jadi kan seneng kalau misalkan ternyata hobi dan yang gue lagi ditekunin sekarang tuh bisa membuahkan ke depannya. Kan jadi kayak ngerasa puas juga. Iya benar. Untuk umur sih kayaknya nggak ngelimit sih ke diri sendiri ya. As long as I work out dan nge-maintain body-nya, I do. Ya, workout apa? Paling sih biasa jarang-jarang nge-gym. Itu juga kalau diajak sama tante. Do you workout? I mean like apa workoutnya jarang-jarang nge-gym bukan workout. Workout ya paling kayak di rumah sih, home workout. Kalau nggak paling jalan pagi, karena sekarang kan lagi tutup nih gym. Jadi bingung juga sebenarnya. Iya ya, sekarang jadi pusing orang mau olahraga kemana. Habis saya lulus kuliah kan emang pengen fokus banget ke bodybuilding kan, jadi udah nggak usah mikirin deadline lagi. Lu mau serius ke bodybuilding? Gila lu. Pengen dong jadi kayak Wonder Woman gitu kan, badannya jadi. Walaupun susah sih buat orang Asia. Bisa. Tapi nggak mustahil. Bisa. Udah lulus berarti ya? Tahun ini lulusnya. Lu nggak punya pemikiran untuk kerja di hotel dan sebagainya? No lah ya? No sih, udah ngerasain pas magang kayak rasanya tuh bukan aku banget. Jadi kayaknya enggak deh. Iya sih, enakan jadi begini sih. Freelance. Beneran freelance, bajunya bisa berkreatif, bisa. Pernah jalan-jalan gini gak sih? Kalau ke event biasanya nggak pernah gila aja gitu jalan-jalan coba pakai baju kayak begini. Pernah. Pas habis photoshoot kan, aduh capek banget, kayak udah males banget ganti baju, udah males banget ngapus makeup, lagi aus nih, udahlah bodo amat ke Indomaret tuh jalan. Pakai baju begini serius. Pakai baju apa? Waktu itu sih bajunya baju Jepang ketutup biasa, gak aneh-aneh. Lu gak diliatin orang loh? Diliatin sih, kok ini freak banget. Bahkan ada anak kecil yang sama ibunya kayak, mak itu apa mak? Aduh. Gak ada orang mintain foto? Kadang ada kalau lagi di event sih, tapi kalau random lagi jalan dekat rumah enggak sih. Okay. Tadi itu kita ngobrolin tentang duit, tapi sebenarnya kalau menjadi seorang cosplayer di Indonesia itu menjamin nggak? Menjamin apa nih? Secara kelangsungan ekonomi. Hidup. Nah. Untuk sekarang dari pendapat sendiri nih masih belum bisa. Belum bisa. Tapi menuju ke bisa. Kalau belum bisa, nah lu dapatnya, lu ngumpulin duitnya dari itu endorse dan sebagainya. Yes, betul. Kalau cosplaynya sendiri belum bisa. Kalau cosplay paling dari yang dibilang tadi sih, kayak merchandise, event. Iya, event. Dan event juga nggak terlalu banyak kan intinya. Lagi dikit sih sekarang. Ya apalagi sekarang seperti ini kan. Iya. Tapi Mas kalau boleh dibilang nih, my goal itu buat go internasional. Karena di cosplay ini nggak cuma di dalam negeri aja, nggak cuma di Asia doang, karena bisa ke Eropa juga, kan banyak juga. And if you can go to international, kalau lu bisa go international, apakah terus duitnya jadi gede? Itu menjamin. Oh iya? Iya, betul. Karena biasanya untuk misalkan sebuah acara kayak BlizzardCon mungkin they want to hire someone dan someone gets paid. Orang itu juga bakal dibayar, dan juga biasanya tuh kalau orang udah sampai di luar negeri, mereka nggak tanggung-tanggung buat ngasih duit. I mean like, oke, hasil lu segini, gue suka dan emang detail, mereka nggak akan kayak nawar-nawar lagi, tinggal sebut harga, serius. Oh, wow. Karena I have a friend yang di luar begitu, dia udah enak banget, udah kayak ya live. Jadi professional cosplayer. Professional. Cosplayer. Betul.
Apalagi udah bawa nama brand. Kalau misalkan kayak company game tadi yang Indonesia dibilang belum lah ya sampai sana lah. masih ya menuju ke sana. Ya hopefully bisa lah. Amen. Pasti bisa di masa depan. Nah, dan lu nyaman gak sih pakai baju kayak begini nih sebenarnya? Jujur ya, kalau sendiri sih nyaman-nyaman aja karena selama aku tahu lingkungannya tuh nggak aneh-aneh juga dan emang penuh dengan orang-orang yang apresiasi ya nggak masalah. Oke. Risih tidak pertama kali harus pakai baju cosplay dan bajunya harus seksi? Jujur awal-awal cosplay nih, iya karena kan kayak gue awal kan kayak nggak tahu apa kan, biasa kayak anak SMA tuh gimana sih kayak pakai baju rapi kan. Gue sebenarnya orangnya rapi juga sih, termasuk yang kalau daily tuh jarang yang sampai kebuka gimana gitu kan. Terus kayak pas awal nyoba, ya sorry dia tadi datang ke sini bajunya rapi, ketutup semuanya juga gitu maksudnya. Iya. Nah risih terus gimana? Tadi sampai mana? Tadi lu kalau biasanya kalau kemana-mana pakai bajunya rapi, terus rapi, begitu lu pakai baju cosplay pertama kali? Awal-awal kaget dong kayak ini kayaknya harus dipanjangin deh roknya apa gimana? Karena kependekan. Iya kadang-kadang kan gitu kan penjahit. Tapi lama-lama tuh kalau setelah ngikutin udah biasa lah sama mau nggak mau sih kadang tuntutan pekerjaan juga. Karena ada beberapa memang desain karakter yang emang harus pendek dan masa kita panjangin ntar jadi nggak sesuai dan tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang atau company yang melihat cosplay kita. Ya. Apalagi kalau kita profesional, kita kan mau nggak mau harus plek ngikutin apa yang karakter itu buat. Iya. Apalagi ya anime begitu kan pakaiannya kan seksi-seksi semua. Itu kan? Nggak realistis kadang-kadang. Mau dijahit juga kok susah gitu. Tapi lu risih nggak? Contohnya begini. Contohnya kayak misalnya gue ngeliat lu aja gitu. Tadi kan gue udah bilang ya, gue nggak mau munafik gitu ya. Begitu you wearing this, cleavage lu kelihatan dan sebagainya, mata gue pasti ke sana gitu. I'm not gonna say no. Gue nggak akan bilang gue nggak pernah, nggak mau lihat, nggak. Gue jujur sama lu begitu. Risih nggak ketika misalnya gue ngomong terus tiba-tiba gue ngeliat gitu? Risih nggak? If I know the person ya nggak bakal risih sih. Cuma kalau by a random stranger yang kayak kalau misalkan lewat gitu tiba-tiba ngeliatin tuh kayak I will give the look back, kayak gue pelototin balik. Biasa begitu. Tapi apa nggak jadi resiko lu sebenarnya ketika lu berpakaian seperti ini dan lu lagi cosplay dan orang kan pasti ngeliat gitu kan? Apa nggak jadi sebuah resiko sendiri? Kalau dalam mode kerja atau lagi mungkin di hire buat kayak turun ke event buat nge-represent game ini atau jadi perwakilan, pasti harus profesional. Mau diliatin mau enggak terserah. Yang penting kan aku menjalankan pekerjaanku, tugasku begini. Karakternya begini ya udah begini. Jadi nggak usah mikirin, nggak usah ambil pusing. Ya. Lah memang kecuali kalau lu lagi tapi kalau lu jalan-jalan nggak pakai begini juga kan. Iyalah, mau ngapain? Jadi nggak masalah juga dong kalau lagi jalan-jalan kan. Iya sih. Kalau lu pakai baju ketutup yang benar-benar ketutup, kan ada karakter-karakter yang bajunya full ketutup gitu kan. Ada. Nah, do you more comfortable dengan baju ketutup atau lu more comfortable dengan baju-baju seksi seperti ini? Jujur aja both the same, sama aja sih. Tingkat comfortable-nya apa enggak, karena ketika gue udah mutusin mau cosplay jadi karakter ini, pokoknya apapun tidak menjadi halangan. Apapun nggak jadi halangan. Iya, nggak jadi halangan. Jadi mau kependekan itu juga ya udah kan emang awalnya udah pilih karakter itu ya berarti harus dijalanin dong. Iya kan, mau nggak mau udah pilihan. Lu pernah punya cowok dong pasti. Pernah. Nah, cowok lu komplain apa malah suka? Jujur ya. Atau malah that's imajinatif gitu. Buat yang sebelum-sebelumnya sih nggak suportif sih. Oh, ya? Jadi kayak not really karena supportive. Because they don't want to see your sexy body to be watched by other people. Iya, namanya juga cowok lah ya, bener sih. Itu salah satunya. Dan juga memang bukan kesukaannya. Jadi susah kalau misalkan orang tidak bisa apresiasi apa yang kita suka. Memang salah pilih orang lah ya, namanya juga mantan. Iya. Tapi apa yang nggak disuka gitu loh? Maksudnya gue suka loh ngeliat kayak begini. Apa yang nggak disuka? Bukankah cowok harusnya suka ngeliat kayak begini? Jujur ya, kalau yang kemarin-kemarin nih, kalau boleh cerita dikit, mungkin lingkungan tempat dia main tuh mungkin cowok-cowoknya juga pada kurang apresiasi sama kayak hobi saya kan yang sekarang lagi dilakuin. Jadi kayak kenapa sih cewek lu begitu? Gak tahu tuh gitu loh, kan bisa cowok-cowok gitu. Oh iya. Iya, jadi komunitas yang nggak suka dia juga jadi nggak suka. Tapi kalau untuk personal sendiri, ya. Ferry suka nggak lihat gini Fer? Wih, lu suka nggak lihat gini? Suka Pak. Hah? Suka. Gue suka nggak? Mantap. Tuh cowok 2 suka. Mantap. Tia suka nggak Tia? Hah? Lu bisa pakai baju gini nggak Tia? Nggak, maksudnya serius. Nanti kalau kita bikin podcast lu pakai baju gini bisa nggak? Gue janji mata gue nggak akan kesana. Sumpah gue janji, gue tidak akan mata gue kesana, bener.
Nggak bisa. Dicoba lah sekali-kali. Enggak. Apa ya karakter gue mau bikinin karakter cosplay buat dia apa ya? Mukanya imut sih. Mukanya- Cocoknya yang imut-imut karakternya. Cocoknya yang imut. Oh, Iya, yang Teletubbies. Upin Ipin juga imut. Tapi kan cowok. Iya sekali-kali Tia. Coba ya. Coba. Lu punya baju cosplay nggak sih? Enggak punya. Iya, ntar pinjemin. Nggak bisa lah ukurannya kan. Anda menghina sekali Anda tuh. Cuma tidak saya tidak bermaksud. Kedodoran. Tia pakai apa tank top itu jadi rok. No comment. Benar juga. Jadi anduk. Oh jadi andong. Jadi anduk. Dibungkus doang ya. Ya, tapi keren sih kalau gue sih kalau jadi cowok suka ya maksudnya kalau punya cewek begini mah nggak ada masalah. Masalahnya kenapa ya? Malah ini kan malah, kalau punya cewek kayak lu tuh enak loh. Kenapa? Tiap hari berubah. Itu dia. Iya kan? Saya juga suka sih kalau misalkan harus jadi karakter. Makanya maknanya cosplay tuh gitu, kita jadi orang yang berbeda, jadi karakter yang berbeda-beda. Makanya kan bisa request sayang besok kamu ini ya, gitu kan. Begitu lihat hari ini beda, besok beda. Bayangin kalau punya cewek cosplay tiap Menarik hari. sih, menarik. Tiap hari berbeda-beda kan. Mukanya beda, rambutnya beda. Iya loh. Harusnya mereka bersyukur karena bisa berbeda-beda. Ya, bisa lebih apresiasi lah ya. Iya. Tapi lu pernah punya cowok pemain cosplay nggak? Belum pernah. Belum. Jadi nggak mau juga soalnya. Kan. Ada nggak cowok-cowok yang pemain cosplay deketin lo? Ada. Ya Ada. pasti ada dong. Namanya juga di dunia kan. Ya. Nggak malah keren tuh berdua gitu. Ya keren-keren aja. Cuma kan kalau nyari pasangan tuh nggak cuma dilihat dari cosplaynya doang kan. Kalau memang kelihatannya keren ya mending jadi partner aja. Kalau memang dia gue lihat belum bertanggung jawab atau masih belum bisa sampai ke titik jadi pacar gitu kan, bisa lebih serius ya ngapain jadi partner. Iya sih, bener sih. Lu jual itu berapa duit harganya? Foto Boleh ntar ada di Google link. ada di Google Link. Ada di Di mana Google Link. Instagram ya? Di Instagram ada, di bio. Di bio-nya ada. ada. Dan banyak yang beli. Ya thank God banyak. Banyak. Oh, wow. Iya. Oke, cowok ya tadi dia udah ngomong sih, kebanyakan cowok semua terus dibeli. Kalau kalian mau beli what you call it, photo pack? Photobook sama digital photo pack. Digital photo pack itu dengan pakaian yang berbeda-beda. Iya per karakter, biasanya per karakter. Kalau entah itu di Patreon atau di Traktir sama aja sih. Kayak biasanya tiap bulannya bakalan ada rewards gitu pada akhir bulan. Kalau lu kayak bayar gitu. Kostumnya beda-beda, previewnya juga beda-beda. Iya, benar. Coba nanti kita beli ya, Tia. Beli photo pack. Semua photo packnya kita beli. Gambarnya bagus kan? Ada emang? Hah? Oh iya itu akun gambarku dari kecil. Oh, wow. Iya Bloodborne, it's Lady Maria from Bloodborne. Wow, nanti tolong ditaruh. Wow, itu gambar lu. Iya gambar tangan. Wow, you can be ini dong. Lu bisa jadi ini apa namanya? Manga kayak dulu sebenarnya lebih pengen jadi bikin komik gitu. Wow. Cuma setelah ditelusuri bikin komik Oh susah. my God. That's the character I cosplay. Wow, that's your drawing? Yes, that is my drawing. Oh shit. Wow. Hidden talent. Well, actually itu talent yang bener. Ini aja dia iseng kalau kayak begitu kan sebenarnya kan. Iya. Loh iya dong, karena kan logikanya begini. Kalau orang cosplay sih kayaknya menurut gue ya, kalau orang cosplay asal punya niat jadi gitu. Tapi kan kalau gambar begitu kan lu nggak bisa punya niat. Ini talent untuk gambar seperti itu kan. Iya, Oh bener ini sih. kenapa lu nggak seriusin aja untuk gambar? Sebenarnya udah sih. I also take commissions kayak dari luar. Dan kadang-kadang kalau buat konten di Instagram yang influencer ini juga kadang masukin. Aku suka kegiatan gambar, tutorialnya gimana. Kadang live juga sih, live drawing. Live drawing juga. Ada Iya. duitnya nggak itu tapi? Ada dijual per commission. Oh, karena yang minta dari luar gitu. Biasanya dari luar, malah yang appreciate artku nih sekarang tuh kan orang dari luar. Yang dari dalam sih kurang sih. Itu dijual, orang beli untuk apa? Komik atau apa? Bukan? Bukan, jadi sebuah ilustrasi ini kayak yang mungkin di ruangan ini yang di belakangnya Mas Dedi juga itu kan tulisan-tulisan, tapi ini berupa gambar hasil karya saya. Jadi biasa orang tertarik dong.
Ya jadi kan yang gambar saya, terus juga gambarnya kan gambar manga, komik itu juga banyak orang-orang yang pengen. Dan bisa pesen dong gambarnya Bisa mau apa, request, seperti request, apa, bisa. Bahkan sebenarnya memang itu that's the point. gayanya apa yang memang mereka nggak bisa dapetin di Google atau di internet, itu dan dia, lu betul. bisa bikin gambar seperti itu. Iya, betul. Oh, you're very good. You have a very good talent. Wow, it's Thank amazing. you, I'm honored. Gue bahkan nggak tahu itu. Gue belum ngecek itu. Ternyata lu jago banget gambarnya. Karena yang pertama kali gue lihat ya itu ketika lu pakai cosplay. Gue bahkan nggak ngeh kalau lu bisa gambar. Tadi waktu lu ngomong lu bisa gambar, gue nggak menyangka bahwa gambar lu akan sebagus itu. Thank you. It's beautiful. Wow. Bisa jadi duit itu. Iya dong. Ya tapi ini ya yang susah tuh sekarang di Indonesia tuh adalah arts atau seni seperti ini tuh penghargaannya memang kurang gitu. Untuk nyari duit di sana tuh memang susah banget, nggak seperti di luar. Lo kalau di luar bisa gambar seperti itu kaya raya. Betul. Kalau di Indonesia bisa gambar begitu, aduh, paling masukin Instagram endorse gitu doang yang larinya akhirnya. Iya, sebenarnya itu juga mimpiku sih. Jadi bisa sambil berjalannya hobi ini, hobi yang itu juga ikut berjalan dan bisa. Mas jadi tahu Art Germ nggak? Artgram. Art Germ, dia kayak orang, he's a Singaporean, orang Singapura yang bisa hasil doodle-nya aja cuma kayak pakai pen diwarnain kopik sedikit itu bisa kayak $1,700. Nggak ngerti, I don't understand man. Kayak what? Just a doodle for like itu paling murah loh. Yang paling mahal dia pernah jual sampai 10.000. Itu artinya dia sudah punya tipping point. Artinya ada satu titik dia dapat tipping point, mungkin ada orang beli tiba-tiba begitu, tiba-tiba ada orang suka beli atau yang beli orang penting, ada tipping pointnya, ada karakternya dan kejadiannya seperti itu. And I think you can if you keep on doing that. Thank you. I think I you will. can. You have to keep on doing that. You have to keep on Okay. doing that because that is amazing. Larissa, I'm very nice talking to Thank you. you. Gue seneng banget ngobrol sama lu. You're beautiful, lu cantik, you're sexy, you're beautiful, you're smart. You're smart. Thank you. Karena lu kuliah juga udah selesai. Smart bukan dari kuliah sih, but then you're talented. Karena lu bisa gambar seperti itu. Jadi you supposed to be very successful one day. Supposed to be very successful. Amen to that. Mungkin yang harus dipelajari sekarang bukan talentnya tapi bisnisnya ya. Gimana caranya menghasilkan itu jadi duit, itu yang paling susah kan. Iya betul. Sometimes orang punya talent yang luar biasa tapi mereka nggak tahu cara jual talentnya mereka, nyalurinnya juga, kan? itu. Iya. Kadang-kadang akhirnya ada orang-orang yang talentnya biasa-biasa aja tapi bisnisnya jalan gara-gara dia tahu nyalurinnya seperti apa. Betul. Ya, tapi you know what? Who knows? Maybe this can help you. Maybe this podcast can help you. Thank you. Kalau kalian mau ke Larissa punya Instagram, what is your Instagram? At Larissa Rochefort. Boleh apa? Larissa Rochefort. Larissa. ROCHEFORT. Okay, and that the picture that you draw where? At Larissa Rochefort .art. Oh, .art. Jadi Iya, ada yang .art. Itu ada linknya di. Ada di bio, di Instagram bio. Oke. Ada link Patreonnya juga dan ada link gambarnya Aku nggak main juga. Patreon, Ya. Mas. Oh, you don't do Patreon? I don't do Patreon. Oh, jadi ketika orang mau beli itu gimana? Google Links, Google Doc. Google Docs. Jadi Iya. mereka email lu, DM lu? Jadi kayak nge-submit kuesioner via Google Doc gitu, entar di email. You don't di want to tell me how much? Maybe no. Why not? So people know. Maybe because I always update, selalu di-update tiap bulan. Jadi kayak Harganya beda-beda? Beda-beda, karena tergantung sama bahan yang cosplaynya juga. Kan juga ada hitungannya. Ada hitungannya juga. Tapi boleh nggak sih gua tahu, nggak usah harga pastinya. Maksudnya paling mahal tuh bisa sampai berapa sih? Untuk saat ini merchandise paling mahal 500.000. 500.000 and lu dapat beberapa merchandise Yes, seperti itu. beberapa merchandise-nya ada kaos juga. Ya, ada kaos yang gambarnya Gambar sendiri limited. limited edition. Iya. Okay, well, get it. It's beautiful. If you want to get it, Thank you. get it. Larissa, thank you very much for coming. Thank you so much. Love talking to you. Yes. Thank you for the opportunity too. Makasih. Love to have you here. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.